Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama MMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan mesin 2 tak. Nah ya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan mesin 4 tak. Nah saat ini saatnya kita menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan mesin 2 tak. Langsung saja, kenapa disebut mesin 2 tak atau 2 langkah? Itu karena untuk bisa menghasilkan 1 kali tenaga, untuk biar bisa motor tuh hidup, itu butuh 2 kali langkah bolak-balik piston ya. Jadi 2 kali langkahnya untuk bolak-balik pistonnya dan 1 kali putaran askruk. Oke ya, kita akan jelaskan apa saja langkah-langkahnya. Namun sebelumnya perlu kita ketahui ini di sini ada perbedaan antara 2 tak dan 4 tak, terutama di sini ada bloknya ya. Bloknya untuk 2 tak itu ada bolong-bolongannya ya. Nah, ini perbedaannya dengan 4 tak. Kalau 4 tak nggak ada ya, bloknya nggak ada bolong-bolongnya. Namun di sini 2 tak ada bolongannya. Nah, yang perlu kita ketahui satu persatu kita bahas ya. Di sini ada 2 lubang kanan dan 2 lubang kiri, itu namanya lubang transfer. Ya, apa fungsinya transfer? Untuk mengirim. Nah, mengirim apa? Mengirim bahan bakar ya. Ini lubang transfernya, masuknya dari sini, keluarnya lewat dalam sini ya. Nah, nih ada 2 lubangnya. Nah, kanan kiri jadi 4 ya. Kemudian yang atas tuh lubang apa tuh yang atas? Nah, yang atas itu namanya lubang bilas ya. Nah, lubang bilas masuknya di sini atas, tembusnya bawah nih ke dalam ya. Terakhir ada namanya lubang buang tuh, ada ya lubang buang ya di dalam sini, tembusnya sini nih knalpot ya. Ini namanya lubang buang ya. Jadi ada lubang transfer kanan kiri, lubang bilas dan lubang buang. Nah, terus perbedaannya lagi dengan motor 4 tak, di sini ada yang namanya ruangan karter. Nah, ruang karter itu ruang kedap udara ya. Di sini isinya cuman askruk aja nih ya. Dia nggak gabung dengan gigi rasio dan nggak gabung juga dengan kopling, beda ya. Dia khusus aja ya, khusus ruang karter ini aja, isinya askruk aja. Kanan kirinya ada sealnya. Ya, terus di atas ini ada yang namanya membran. Nah, ini nggak ada ininya ya, nggak ada payung klepnya ya. Tapi di sini ada membran. Nanti di atas membran itu karburator, intake dan karburator ya. Jadi fungsi membran nih ya ini ya, membran atau lidah apa nih ya. Nah, dia kebuka lidahnya. Nah, saat dia kebuka itu ya bahan bakar masuk dari karburator, intake terus masuk ke dalam ruang bakar. Jadi nanti ini karena dia tipisnya ada lidah membrannya, ini tipis, dia buka saat masuk bahan bakar, dia buka. Nah, saat dia nutup bahan bakarnya berhenti, nggak masuk lagi. Oke ya. Nah, kalau udah dipahamin komponen-komponen yang ada, tentu beda ya dengan 4 tak ya. Nah, apalagi bloknya jelas ya. Kalau 4 tak polos saja. Nah, ini ada lubang-lubangnya. Oke. Langkah-langkah siklus kerja mesin 4 tak yaitu yang pertama yaitu piston bergerak dulu nih ya, dari titik mati bawah ya. Kalau 4 tak dari atas ya, kali ini dari bawah. Dari bawah bergerak ke titik mati atas. Nah, saat dia bergerak ya, karena di sini adalah ruang karter ya, karena di sini ruangan karter, jadi saat pistonnya bergerak ya, piston bergerak itu di sini terjadilah langkah hisap ya. Saat ini piston maju ini karena kedap udara ya, ada udara yang menarik atau menghisap. Apa yang dihisap ya, ini membran tadi tuh. Karena lidah membrannya yang paling tipis, jadi saat terjadi kevakuman ini ketarik. Nah, jadi membrannya kebuka ya. Kalau membrannya kebuka ya, otomatis bahan bakarnya masuk tuh ya. Kalau membran kebuka, bahan bakar masuk ya. Jadi bahan bakar masuk dari karburator nih melalui membran masuk ke ruang karter namanya sini ya. Nah, ruang karter. Nah, ini ruang karter. Jadi di sini isinya bahan bakar semua ya. Bahan bakar ini ada celahnya. Kemudian diteruskan lagi bahan bakarnya masuklah ke lubang transfer ya. Bahan bakar masuk ke lubang transfer, tembuslah ke dalam blok sini ya, kanan kiri nih ya.
masuk ya, bahan bakar tembus ke dalam sini ya. Next, selanjutnya piston tadi bergerak ya dari titik mati bawah ke titik mati atas ya. Saat piston tadi bergerak ya, dia dari bawah dulu ya, dari titik mati bawah bergerak tuh ke titik mati atas. Tadi bahan bakarnya masuk nih ke lubang transfer. Nah, dari membran ya masuk ya, membrannya kebuka, bahan bakar masuk ke ruang karter akhirnya tembus ke sini ya, tembus ke dalam sini ya. Jadi di ruangan ini penuh dengan bahan bakar, masuknya dari mana? Dari lubang transfer. Ya, itu ya. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, saat dia bergerak terjadinya namanya langkah hisap. Karena kepakuman tadi ya, piston bergerak terjadi langkah hisap. Apa yang dihisap? Ini tadi, yang membran tadi ya. Membran kebuka, bahan bakar masuk ya ke ruang karter. Namanya langkah hisap. Namun apakah pistonnya sudah sampai titik atas? Belum ya, ternyata dia masih setengah ya, masih setengah saat semua lubang-lubang ketutup tuh, nggak kelihatan lagi ya. Nah tadi kan ada nih lubang buang ya kan, ini lubang buang, ada lubang transfer. Nah tadi langkah hisap. Nah yang kedua itu saat semua lubang ketutup, inilah terjadinya ya. Di sini bahan bakar yang masih banyak terus ditekan atau dipadatkan atau dipres. Jadinya yang kedua namanya langkah kompresi. Oke ya. Jadi dari satu gerakan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas ada dua kerjaan. Yang pertama dia ngisap, yang selanjutnya dia mengkompresi ya. Tuh, dua langkah yang pertama ya. Satu langkah yang pertama, dua kerjaan ya. Saat dia dikompresi tuh ya, ini sama kubahnya ada ya, squeeze-nya ada ya. Ini saat dikompresi ingat, saat lagi padat-padatnya, lagi seneng-senengnya itu api busi mercik ya. Ini businya udah dicopot. Api busi mercik. Saat padat-padatnya api busi mercik. Ada bahan bakar yang lagi padat-padatnya, terus ada api, terjadilah meledak ya, meledak. Akibat dari ledakan itulah pistonnya kedorong, kedorong ya. Namanya langkah apa? Masih ingat kita tadi ya? Untuk yang hasil dari ledakan piston kedorong namanya langkah usaha atau langkah kerja. Oke ya. Tuh, meledak, langkah usaha atau langkah kerja. Piston kedorong dari titik mati atas ke titik mati bawah. Tuh ya. Namun perhatiin seteliti-teliti mungkin, saat tuh ada lubang apa tuh yang kebuka tuh ya. Saat lubang buangnya kebuka tuh ya, ini knalpot ya. Saat lubang buangnya kebuka ya, itu terjadinya namanya langkah buang. Apa yang dibuang? Sisa-sisa hasil dari pembakaran ya, dibuang melalui knalpot sampai piston bergeraknya sampai titik mati ya, sampai titik mati bawah ya, piston bergeraknya. Oke ya. Jadi dari gerakan yang kedua timbullah dua kerjaan, yaitu kompresi dan buang. Nah, jadi sama-sama ya, walaupun dia dua langkah atau dua tak, dia sama-sama punya 4 kerjaan ya. Hisapnya ada, bahan bakarnya ada ya. Terus kalau udah dihisap baru dikompresi, ditekan atau dipadatkan ya. Tuh. Selanjutnya setelah dipadatkan meledak, itu namanya langkah usaha atau kerja ya. Akibat dari dorongan dia meledak, ledakannya mendorong ya. Jadi namanya langkah usaha dan langkah kerja. Terus terakhir ada namanya langkah buang. Pas saat dia meledak nih, bergerak, saat terbuka lubang buang, akhirnya bahan bakar terbuang ya, namanya langkah buang. Oke ya. Nah, jadi dari dua langkah tetap harus memiliki 4 ya kerjaan. Kalau kurang dari 4 tetap dia nggak mau hidup ya. Isepnya ada nggak? Nah, bahan bakarnya ada nggak yang diisep? Ya tetap ya. Nah, nanti setelah ya bahan bakarnya ada, baru kompresinya. Sama, mengukur kompresi dibuka deksel di businya ya.
Ini ada kepala deksel ya. Ini lubang businya ditutup aja pakai jari ya. Pakai jari terus diengkol. Kalau ledakannya kencang, kompresinya kencang ya. Kalau ledakannya pelan, dorongannya ya, bukan ledakan nggak rapinya nggak ya. Dorongannya kencang baru dia kencang juga, berarti kompresinya padat. Nah, untuk pengukuran kompresi nanti ada di video khususnya. Oke ya. Nah, kalau bahan bakar sudah ada, yang di-sub ada, kompresinya ada. Nah, terus ada namanya langkah ya, usaha atau kerja akibat dari ledakan, dia pistonnya kedorong. Nah, dan terakhir langkah buang. Oke ya, disinilah letak siklus sepeda motor 2 tak. Jadi walaupun dia 2 langkah ya, namun tetap memiliki 4 kerjaan, karena 4 kerjaan itu hisap, kompresi, usaha buang itu adalah salah satu modal awal untuk kita bisa menghidupkan sepeda motor. Oke, cukup sekian dulu ya yang sederhana ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada kurang-kurang dimohon maafkan, karena kita masih belajar dan masih banyak kurang ilmunya. Demikian kita akhiri, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.